Siapa sangka, satu momen di tepi sungai bisa mengubah hidup seseorang selamanya? Mari kita simak kisah luar biasa ini. Assalamualaikum, sahabat kisah bijakku. Selamat datang di channel yang selalu menyajikan cerita-cerita inspiratif untuk menghangatkan hati kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah tentang pendapat kalian, dan subscribe channel kisah bijakku agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari setiap kata yang kita ucapkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Sejak kecil, Ahmad sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba sulit. Keluarganya adalah keluarga sederhana yang mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan. Setiap harinya, Ahmad pergi memancing di sungai untuk mendapatkan ikan yang cukup untuk makan malam. Meski hidup dalam keterbatasan, Ahmad selalu memiliki harapan untuk mengubah nasib keluarganya. Keluarga Ahmad terdiri dari ayah, ibu, dan dua adiknya. Ayahnya, yang sudah tua, tidak lagi mampu bekerja keras di laut. Ibu Ahmad berusaha mengelola rumah tangga dengan mengolah makanan seadanya. Ahmad sering merasa terbebani dengan tanggung jawab yang harus dipikulnya, terutama ketika melihat ibunya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mimpi Ahmad adalah memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Setiap pagi, Ahmad bangun sebelum matahari terbit. Ia menyusuri jalan setapak menuju sungai dengan perahu kecilnya. Meski cuaca seringkali tidak bersahabat, ia tetap berusaha untuk mendapatkan hasil tangkapan yang baik. Di antara harapan dan keputusaasaannya, Ahmad selalu meyakini bahwa suatu saat, kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Ia sering membayangkan keluarga mereka tinggal di rumah yang layak dan tidak lagi bergantung pada belas kasih orang lain. Suatu hari, saat Ahmad sedang memancing di tempat yang biasa, ia merasakan sesuatu yang aneh. Umpan yang ia lemparkan seolah ditarik dengan kuat. Penuh rasa ingin tahu, Ahmad menarik kailnya dengan cepat. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan besar yang berkilauan di atas permukaan air. Ikan itu memiliki warna yang sangat mencolok, seolah diciptakan dari cahaya. Ahmad tidak pernah melihat ikan seperti itu sebelumnya. Ikan itu tidak hanya besar dan berkilau, tetapi juga tampak sangat berbeda dari ikan-ikan lainnya. Dengan hati-hati, Ahmad menangkap ikan itu dan meletakkannya di dalam keranjang. Namun, saat ia ingin pulang, ikan itu tiba-tiba berbicara. "Wahai pemuda, aku adalah ikan ajaib. Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu," ujar ikan tersebut dengan suara yang lembut. Ahmad terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ahmad merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini nyata atau hanya hayalan? Ia mengingat semua kesulitan yang dihadapinya dan keluarganya. Setelah beberapa saat berpikir, Ahmad memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mengajukan permintaan untuk memberikan keluarganya kehidupan yang lebih baik. Dalam hati, ia berharap bisa memberi mereka rumah yang layak dan makanan yang cukup. Ikan ajaib itu kemudian bersinar dengan cahaya yang sangat terang. "Permintaanmu sudah diterima, pemuda. Keluargamu akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ingatlah untuk tidak melupakan nilai-nilai dalam hidup ini," kata ikan tersebut sebelum menghilang ke dalam air. Ahmad merasa bahagia, tetapi juga sedikit khawatir. Apakah ia benar-benar siap dengan perubahan yang akan datang? Keesokan harinya, ketika Ahmad pulang ke rumah, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Rumahnya yang dulunya reot kini tampak megah. Dinding-dindingnya telah diperbaiki, dan atap yang bocor kini sudah diganti. Ibu dan adiknya tampak terkejut melihat perubahan itu. Ahmad merasa seakan baru saja bermimpi, tetapi kenyataan ini nyata dan terjadi di depan matanya. Keluarga Ahmad tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka.
Mereka mulai memasak makanan yang lebih enak dan berkualitas. Tidak lama kemudian, Ahmad juga mendapatkan kabar bahwa adiknya yang masih kecil dapat bersekolah di sekolah yang lebih baik. Setiap hari, kehidupan mereka semakin baik. Ahmad merasa sangat bersyukur atas apa yang telah diberikan kepadanya. Meskipun hidup mereka telah berubah, Ahmad tidak melupakan orang-orang di sekitarnya. Ia sering membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan, berbagi makanan, dan memberikan sedikit uang bagi mereka yang kurang mampu. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Kebajikan ini membuatnya merasa semakin bahagia dan bersyukur. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Suatu ketika, kabar tentang ikan ajaib yang mengubah kehidupan Ahmad menyebar dengan cepat. Banyak orang dari desa lain mendengar cerita ini, dan beberapa di antaranya berusaha untuk mencari ikan ajaib itu. Mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan, tanpa menyadari nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Orang-orang mulai datang ke desa Ahmad, dan beberapa di antaranya bahkan mengancamnya. Mereka ingin memaksa Ahmad untuk memberitahu lokasi ikan ajaib itu. Ahmad merasa tertekan dan bingung. Ia tidak ingin keluarganya kembali ke kehidupan yang sulit. Di satu sisi, ia ingin melindungi keluarganya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin menyakiti orang-orang yang hanya mencari kekayaan. Ahmad harus mengambil keputusan yang sulit. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terancam oleh orang-orang yang tamak. Ia berkumpul dengan keluarganya dan berusaha mencari solusi. Mereka berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Ahmad memutuskan untuk tidak memberitahukan lokasi ikan ajaib itu kepada siapapun, bahkan kepada teman-temannya. Dalam perjalanan ini, Ahmad belajar banyak tentang nilai-nilai hidup. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Ia belajar untuk menghargai setiap momen dan hal-hal kecil dalam hidupnya. Keluarganya semakin dekat, dan mereka saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Meskipun Ahmad telah mengambil keputusan, ancaman tetap ada. Beberapa orang di desa mulai mengintimidasi dan mengganggu keluarganya. Ahmad merasa khawatir akan keselamatan keluarganya. Suatu malam, sekelompok orang datang ke rumahnya dan meminta agar ia menyerahkan ikan ajaib itu. Ahmad berdiri teguh dan menolak permintaan mereka. Pertarungan pun tak terhindarkan. Ahmad dan keluarganya berusaha melindungi diri dari ancaman tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan fisik, Ahmad percaya bahwa kekuatan hati dan moral bisa mengalahkan kekuatan yang tidak adil. Ia mencoba berbicara dengan para penyerang, menjelaskan bahwa kekayaan yang didapat harus disertai dengan tanggung jawab. Dalam situasi yang sulit ini, Ahmad mencari solusi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengatasi semuanya sendirian. Ia mulai mengajak tetangga dan teman-temannya untuk bersatu dan melawan ketidakadilan ini. Bersama-sama, mereka menciptakan solidaritas dan kekuatan untuk melawan orang-orang yang tamak. Melalui perjuangan ini, banyak orang mulai menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebersamaan dan saling mendukung. Ahmad dan keluarganya menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati di desa mereka. Banyak orang yang kemudian bergabung untuk melindungi keluarga Ahmad dan mengusir orang-orang yang tamak. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, Ahmad dan keluarganya berhasil mempertahankan rumah dan kehormatan mereka. Mereka tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah pada keserakahan. Desa mereka menjadi lebih bersatu dan saling mendukung satu sama lain, menciptakan komunitas yang lebih. Setelah semua yang terjadi, Ahmad meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan hidupnya. Ia mengingat kembali saat-saat sulit ketika ia masih bermimpi untuk mengubah nasib keluarganya. Sekarang, ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang hubungan yang dibangun dengan orang-orang di sekitarnya dan bagaimana mereka saling mendukung dalam keadaan sulit. Ahmad kini bisa melihat keluarganya dengan lebih bahagia.
Ibu dan adik-adiknya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka menjalani kehidupan yang lebih stabil dan penuh kasih sayang. Ahmad merasa bangga bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Di setiap langkah yang mereka ambil, ada rasa syukur atas apa yang telah mereka capai bersama. Sebagai bentuk rasa syukur, Ahmad memutuskan untuk lebih aktif dalam membantu komunitasnya. Ia mulai mengorganisir kegiatan berbagi, seperti memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan dan membantu anak-anak di desanya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ahmad percaya bahwa kebahagiaan yang ia rasakan harus dibagikan kepada orang lain. Dengan dukungan dari warga desa, Ahmad mengusulkan untuk mendirikan sebuah sekolah kecil di desanya. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak di desanya mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang ia alami. Proyek ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dan mereka pun bersatu untuk mewujudkannya. Pembangunan sekolah dimulai dengan semangat kebersamaan. Warga desa bekerja sama, saling membantu dalam setiap proses pembangunan. Ahmad merasa terharu melihat ketulusan dan kerja keras orang-orang di sekitarnya. Sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tetapi juga simbol persatuan dan harapan bagi generasi mendatang. Setelah beberapa bulan bekerja keras, akhirnya sekolah itu siap dibuka. Ahmad dan warga desa mengadakan acara peresmian yang meriah. Semua orang berkumpul untuk merayakan pencapaian ini. Ahmad merasa bangga melihat anak-anak bersemangat untuk belajar di sekolah yang baru dibangun. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Sekolah ini membawa banyak dampak positif bagi desa. Anak-anak mulai mendapatkan pendidikan yang layak, dan mereka bisa bermimpi lebih besar. Ahmad melihat bagaimana anak-anak yang dulunya tidak memiliki harapan kini bersemangat untuk mengejar cita-cita mereka. Ini menjadi pengingat bagi Ahmad bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak yang besar. Meski banyak yang telah berubah menjadi lebih baik, tantangan baru masih muncul. Ahmad dan warga desa harus belajar untuk mengelola sekolah dengan baik dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas. Mereka juga harus menghadapi berbagai masalah yang timbul, seperti kekurangan dana dan fasilitas yang memadai. Ahmad dan warga desa berkomitmen untuk bekerja keras agar sekolah berjalan dengan baik. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan sekolah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ahmad merasa bangga melihat semangat dan dedikasi dari orang-orang di sekitarnya. Bersama-sama, mereka berusaha menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak. Seiring berjalannya waktu, Ahmad melihat masa depan yang lebih cerah untuk desanya. Anak-anak yang belajar di sekolah mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa dari mereka bahkan berprestasi di tingkat regional. Ahmad merasa terharu dan bersyukur bahwa semua usaha dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Ia yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Kisah Ahmad adalah contoh nyata bahwa dengan harapan, kerja keras, dan keinginan untuk berbagi, kita bisa mengubah hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kebahagiaan sejati terletak pada hubungan yang kita bangun dan bagaimana kita saling mendukung dalam perjalanan hidup. Ahmad mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membuat perubahan, tidak peduli seberapa kecil langkah yang diambil. Dengan hati yang tulus, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Suatu pagi, saat Ahmad sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, ia menerima kunjungan dari seorang pengusaha sukses yang kebetulan melewati desanya. Pengusaha tersebut terkesan dengan perubahan yang terjadi di desa Ahmad dan ingin melihat langsung sekolah yang baru dibangun. Setelah berkunjung, ia menawarkan bantuan finansial untuk memperluas fasilitas sekolah dan mendukung pendidikan anak-anak di desa. Berkat dukungan dari pengusaha tersebut, sekolah di desa Ahmad tidak hanya mendapatkan dana untuk fasilitas yang lebih baik, tetapi juga untuk program beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Ahmad merasa sangat bersyukur dan bersemangat melihat anak-anak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Keberhasilan ini secara tidak langsung membawa dampak positif pada kehidupan Ahmad dan keluarganya. Beberapa bulan setelahnya, pengusaha tersebut kembali mengunjungi Ahmad. Ia terkesan dengan dedikasi Ahmad untuk pendidikan dan pengembangan komunitas.
Sebagai tanda terima kasih, pengusaha itu menawarkan Ahmad sebuah mobil baru dan membantu merenovasi rumahnya menjadi lebih mewah. Ahmad tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Dari seorang pemuda miskin, kini ia memiliki mobil dan rumah yang layak. Ketika mobil baru tiba di depan rumahnya, Ahmad dan keluarganya merasa seakan-akan mereka sedang bermimpi. Rumah yang kini telah direnovasi terlihat megah dengan taman yang indah, ruang tamu yang luas, dan semua fasilitas modern. Ahmad tidak hanya merasa bangga, tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk terus berbagi berkah ini dengan orang-orang di sekitarnya. Ia bertekad untuk menggunakan mobilnya untuk membantu sesama, seperti mengantar anak-anak ke sekolah dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dengan mobil baru dan rumah yang mewah, hidup Ahmad berubah drastis. Meskipun demikian, ia tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Ia terus aktif dalam kegiatan sosial di desanya dan berusaha menginspirasi pemuda lain untuk tidak menyerah pada impian mereka. Ahmad memahami bahwa kekayaan yang ia miliki harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk membantu orang lain. Ia menjadi simbol harapan dan keberanian bagi banyak orang di desanya. Setelah menerima berkah yang luar biasa, Ahmad mulai merenungkan seberapa banyak peluang yang ia miliki dibandingkan dengan teman-temannya yang masih berjuang. Ia menyadari bahwa tidak semua anak di desanya memiliki akses yang sama untuk bersekolah. Banyak dari mereka yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ahmad merasa terpanggil untuk membantu mereka, sama seperti ia mendapatkan bantuan dari pengusaha tersebut. Ahmad mulai berbicara dengan teman-teman sekelasnya yang tidak mampu. Ia mendengar cerita mereka, bagaimana mereka ingin melanjutkan pendidikan tetapi terhalang oleh biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Ahmad sangat tergerak oleh kisah mereka dan bertekad untuk melakukan sesuatu. Ia mengumpulkan informasi tentang biaya pendidikan dan mencari cara untuk membantu mereka. Dengan dukungan dari pengusaha yang telah membantunya, Ahmad merancang program beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada anak di desanya yang terhambat untuk bersekolah hanya karena masalah finansial. Ahmad mengadakan pertemuan dengan orang tua dan warga desa untuk menjelaskan rencananya dan mendapatkan dukungan mereka. Semua orang sangat antusias dan bersedia membantu. Ahmad mulai membiayai pendidikan teman-temannya yang tidak mampu. Ia memberikan bantuan langsung untuk biaya sekolah, buku, dan perlengkapan belajar. Dengan bantuan ini, banyak anak-anak yang dulunya putus sekolah kini bisa kembali belajar dengan semangat yang baru. Ahmad merasa senang melihat teman-temannya mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang ia dapatkan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Melalui program beasiswa ini, Ahmad tidak hanya membantu teman-temannya, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Mereka saling mendukung dalam belajar dan berbagi pengalaman. Ahmad merasa bahagia melihat senyum di wajah teman-temannya dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari memberi kembali kepada komunitas dan melihat orang lain berkembang. Dengan semangat kebersamaan ini, mereka semua bertekad untuk meraih impian masing-masing. Setelah membantu teman-temannya untuk kembali bersekolah, Ahmad mulai memikirkan cara lain untuk membantu masyarakat desanya. Ia menyadari bahwa banyak tetangganya yang masih kesulitan mencari pekerjaan. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang didapatnya dari pengusaha yang membantunya, Ahmad terinspirasi untuk mendirikan sebuah pabrik terasi. Ia ingin memanfaatkan sumber daya lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di desanya. Ahmad melakukan riset tentang proses pembuatan terasi dan potensi pasar. Ia berbicara dengan para nelayan dan petani lokal untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Ahmad juga mencari informasi tentang perizinan dan peralatan yang diperlukan untuk mendirikan pabrik. Dengan tekad dan bantuan dari pengusaha, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan impiannya.
Setelah semua persiapan selesai, Ahmad akhirnya mendirikan pabrik terasi yang diberi nama Terasi Ahmad. Ia menyewa lokasi yang strategis dan membeli peralatan yang diperlukan. Ahmad ingin pabrik ini tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga menjadi tempat di mana orang-orang di sekitarnya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Sebelum memulai produksi, Ahmad mengadakan pelatihan bagi para pekerja yang akan bekerja di pabrik. Ia ingin memastikan bahwa semua orang memahami proses produksi terasi dan bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Ahmad merasa senang melihat antusiasme para tetangga yang ingin belajar dan bekerja di pabriknya. Dengan semangat kebersamaan, mereka semua berusaha untuk menciptakan produk yang terbaik. Setelah pabrik beroperasi, Ahmad melihat dampak positif yang signifikan bagi desanya. Banyak tetangga yang sebelumnya menganggur kini mendapatkan pekerjaan, dan mereka mulai merasakan peningkatan ekonomi. Pabrik Terasi Ahmad tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan semangat kerja di antara warga desa. Ahmad merasa bangga bisa membantu meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitarnya dan berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan komunitas. Seiring berjalannya waktu, pabrik terasi Ahmad, semakin berkembang pesat. Produk terasi yang dihasilkan tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian pasar luar negeri. Ahmad mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan menjalin kerjasama dengan distributor di berbagai negara. Hal ini membuat terasi produksinya mulai diekspor ke negara-negara Asia dan Eropa, menjadikannya salah satu produk unggulan dari desanya. Dengan meningkatnya permintaan, Ahmad terus berinovasi dalam proses produksi dan memperluas kapasitas pabrik. Ia tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga pada keberlanjutan dan penggunaan bahan baku lokal. Ahmad berkomitmen untuk memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan nelayan setempat, memastikan bahwa mereka mendapatkan harga yang adil untuk hasil kerja keras mereka. Berkat kesuksesan pabrik terasi dan ekspor yang terus meningkat, Ahmad perlahan-lahan menjadi salah satu orang terkaya di kotanya. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak melupakan nilai-nilai yang telah membawanya sampai ke titik ini. Ahmad menggunakan kekayaannya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek sosial dan infrastruktur di desanya, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Kesuksesan Ahmad dalam bisnis terasi tidak hanya membuatnya kaya, tetapi juga mengangkat reputasi desanya. Desa yang dulunya terpencil kini dikenal sebagai pusat produksi terasi berkualitas tinggi. Ahmad sering diundang untuk berbicara di seminar dan konferensi mengenai kewirausahaan dan pengembangan komunitas. Ia menjadi inspirasi bagi banyak pemuda di daerahnya untuk memulai bisnis dan mengejar impian mereka. Meskipun Ahmad telah mencapai kesuksesan finansial yang luar biasa, ia tidak pernah melupakan tanggung jawab sosialnya. Ia terus mendukung program-program pendidikan dan kesehatan di desanya dan sekitarnya. Ahmad merasa bahwa kekayaan yang ia miliki adalah berkah yang harus dibagikan kepada orang lain. Ia berkomitmen untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan dampak positif dan membantu orang-orang di sekitarnya hidup dengan lebih baik. Ketika bulan Ramadan tiba, Ahmad merasa sangat bersemangat. Bulan suci ini selalu menjadi waktu yang istimewa bagi umat Muslim, penuh dengan berkah dan kesempatan untuk berbagi. Ahmad ingin membuat bulan Ramadan tahun ini menjadi lebih berarti bagi seluruh warga desanya. Ia mulai merencanakan sesuatu yang istimewa untuk membantu tetangganya yang mungkin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan berbuka puasa dan sahur. Ahmad mengumumkan niatnya untuk menanggung biaya buka puasa dan sahur bagi semua tetangga di desanya. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, bisa menikmati makanan yang layak selama bulan Ramadan. Dengan semangat berbagi, Ahmad mulai mengumpulkan bahan makanan dan menyusun rencana untuk menyediakan makanan setiap hari. Ia mengajak beberapa tetangga untuk bergabung dalam inisiatif ini, dan mereka semua sangat antusias.
Setiap hari, Ahmad dan para tetangga bekerja sama untuk menyiapkan makanan. Mereka memasak berbagai hidangan lezat untuk berbuka puasa dan sahur. Ahmad memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya enak, tetapi juga bergizi. Ia ingin semua orang merasa diperhatikan dan dihargai. Kegiatan memasak ini menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan, di mana semua orang saling membantu dan berbagi cerita. Saat waktu berbuka tiba, Ahmad mengundang semua tetangga untuk berkumpul di halaman rumahnya. Suasana penuh keceriaan dan kebersamaan. Mereka semua duduk bersama, menikmati hidangan yang telah disiapkan. Ahmad merasa bahagia melihat senyum di wajah tetangganya. Ia tahu bahwa inisiatif ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang menciptakan rasa persatuan dan saling mendukung di antara mereka. Selama bulan Ramadan, Ahmad merasakan berkah yang luar biasa. Ia percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menanggung biaya buka puasa dan sahur untuk tetangga, Ahmad merasa semakin dekat dengan komunitasnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan orang lain. Bulan Ramadan ini menjadi momen yang tak terlupakan bagi Ahmad dan seluruh warga desa, menguatkan ikatan persaudaraan di antara mereka. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa, bulan Ramadan akhirnya berakhir dan Idul Fitri pun tiba. Ahmad merasakan kebahagiaan yang mendalam saat melihat seluruh warga desa bersiap merayakan hari yang penuh berkah ini. Ia tahu bahwa Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat berbagi, Ahmad memutuskan untuk memberikan tunjangan hari raya, THR, kepada seluruh tetangganya. Ia ingin memastikan bahwa setiap keluarga di desanya bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita, tanpa harus khawatir tentang biaya untuk membeli kebutuhan Lebaran. Ahmad percaya bahwa kebahagiaan di hari raya harus dirasakan oleh semua orang, terutama mereka yang mungkin kurang mampu. Ahmad mulai mempersiapkan THR dengan mengumpulkan dana dari hasil keuntungan pabrik terasi dan sebagian dari kekayaannya. Ia menghitung jumlah keluarga di desanya dan memastikan bahwa setiap keluarga akan mendapatkan THR yang cukup untuk membantu mereka dalam merayakan Idul Fitri. Ahmad juga mengajak beberapa tetangga untuk membantu dalam proses distribusi THR agar semuanya berjalan lancar. Pada hari menjelang Idul Fitri, Ahmad mengundang seluruh tetangga untuk berkumpul di halaman rumahnya. Ia menyampaikan niatnya untuk memberikan THR dan menjelaskan betapa pentingnya berbagi di hari yang penuh berkah ini. Dengan penuh rasa syukur, Ahmad mulai membagikan amplop berisi THR kepada setiap keluarga. Suasana penuh kegembiraan dan rasa terima kasih terlihat di wajah setiap orang yang menerima bantuan tersebut. Saat Idul Fitri tiba, Ahmad melihat seluruh tetangga merayakan hari raya dengan penuh sukacita. Mereka mengenakan pakaian baru dan berkumpul bersama keluarga untuk berbuka puasa. Ahmad merasa bahagia melihat senyum di wajah mereka, mengetahui bahwa ia telah membantu meringankan beban mereka. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan orang lain, terutama di momen-momen spesial seperti Idul Fitri.